Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anugrah Sabri. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem fotovoltaik. Sistem fotovoltaik adalah teknologi energi surya untuk masa depan, yang mana fotovoltaik merupakan teknologi yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui proses fisik yang ramah lingkungan. Pendahuluan, sistem fotovoltaik adalah teknologi yang memanfaatkan energi matahari untuk menghasilkan listrik. Energi surya dianggap salah satu solusi utama untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menghadapi perubahan iklim. Apa itu sistem fotovoltaik? Definisinya yaitu fotovoltaik berasal dari kata foto atau cahaya dan voltage artinya listrik, yang berarti menghasilkan listrik dari cahaya. Sistem fotovoltaik adalah perangkat yang menggunakan sel surya untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Komponen utamanya yang pertama itu panel surya, mengandung sel fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi arus DC. Kemudian inverter, mengubah arus DC menjadi AC untuk digunakan oleh perangkat rumah tangga. Kemudian baterai opsional, menyimpan energi untuk digunakan saat malam hari atau saat matahari tidak bersinar. Sistem kontrol, mengelola distribusi energi dan melindungi sistem dari kerusakan. Cara kerja sistem fotovoltaik. Penjelasan proses. Pertama, sinar matahari mengenai panel surya menciptakan pergerakan elektron di dalam sel fotovoltaik, dan arus listrik DC yang dihasilkan dialirkan ke inverter. Inverter mengubah arus DC menjadi arus AC agar dapat digunakan oleh perangkat elektronik. Kemudian energi listrik yang digunakan langsung atau disimpan dalam baterai untuk penggunaan nanti. Jenis sistem fotovoltaik yang pertama ada grid-tied system, yang mana sistem yang terhubung langsung ke jaringan listrik umum. Kelebihannya tidak membutuhkan baterai dan biaya lebih rendah. Kekurangannya tidak berfungsi saat jaringan mati atau blackout. Yang kedua ada off-grid system. Sistem independen yang tidak terhubung ke jaringan listrik, menggunakan baterai untuk penyimpanan energi. Cocok untuk lokasi terpencil tanpa akses listrik. Yang ketiga ada hybrid system, di mana dia menghubungkan kelebihan grid dan off-grid, menggunakan baterai dan terhubung ke jaringan. Manfaat sistem fotovoltaik yang pertama bagi lingkungan, mengurangi emisi karbon dan polusi udara, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan manfaat untuk ekonomi, menghemat daya listrik jangka panjang dan mendukung kemandirian energi. Manfaat untuk kepraktisan, sistem ini memerlukan pemeliharaan rendah dan memiliki masa pakai yang panjang. Manfaat bagi sosial, memberikan akses energi ke daerah terpencil. Keterbatasan sistem fotovoltaik. Pertama, tergantungan pada sinar matahari karena efisiensinya menurun di cuaca mendung atau saat malam hari. Yang kedua, biaya awal tinggi ya, investasi awal untuk instalasi panel surya dan perangkatnya cukup mahal. Ketiga, efisiensi konversi energi. Sel surya memiliki efisiensi terbatas, umumnya 15-22%. Aplikasi sistem fotovoltaik. Rumahan, memasang panel surya di atap rumah untuk kebutuhan energi harian. Komersil, digunakan oleh gedung perkantoran untuk mengurangi konsumsi listrik dari jaringan. Industri, digunakan oleh pabrik besar untuk mengurangi biaya operasional listrik. Transportasi, kendaraan tenaga surya seperti mobil atau kapal. Studi kasus, contoh nyata, instalasi PLTS di pulau-pulau kecil Indonesia seperti Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Timur. Solar farm di California, Amerika Serikat yang menghasilkan energi besar untuk jaringan, hasilnya mengurangi emisi karbon hingga ribuan ton per tahun. Kemudian memberikan listrik ke daerah tanpa akses jaringan. Potensi di Indonesia. Potensi energi surya. Indonesia memiliki paparan sinar matahari tinggi sepanjang tahun, rata-rata 4,8 kWh per meter kuadrat per hari.
kebijakan pemerintah, subsidi untuk proyek energi terbarukan, target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Kesempatan meningkatkan PLTS atap untuk rumah tangga dan bisnis. Kesimpulan dan diskusi. Kesimpulan, sistem fotovoltaik menawarkan solusi energi bersih dan berkelanjutan. Meski memiliki keterbatasan, manfaatnya jauh lebih besar untuk lingkungan dan ekonomi. Bila ada teman-teman yang masih kurang paham atau kurang pas dengan pemaparan yang saya berikan, boleh tulis di kolom komentar. Nanti akan saya usahakan untuk menjawabnya satu persatu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.